Perjalanan kami menuju ke NTT sebelumnya terpaksa diundur akibat banyaknya musibah yang terjadi di berbagai tempat di Indonesia. Namun, setelah diskusi panjang, kami memutuskan untuk tetap bergerak menempuh jalur darat melintasi Pulau Jawa menuju ke NTT. Kami menempuh perjalanan hingga belasan jam dan sempat merasakan pengalaman menginap di rest area yang ada di Pulau Jawa ini. Sungguh kenangan yang tak akan terlupakan. Dan inilah kisah Jajago di perhentian pertama kami di kota Surabaya, Jawa Timur. Kami adalah pasangan yang memutuskan untuk full-time keliling Nusantara. Dan kami akan mengajak kamu untuk bersama kami melihat kebaikan hati Indonesia. So just go on, I don't wanna care anymore. There's no love between you and me, so just go. So just go on, I don't wanna care anymore. Satu hal yang pasti, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Pada episode sebelumnya, kami mengunjungi Pelabuhan Ratu yang terkenal dengan legenda Nyi Roro Kidul. Hati kami begitu senang ketika melihat keramaian di dermaga dan pasar lokal yang ada di sini. Karena ikannya seger-seger dan langsung bisa dimasak di tempat ini juga. Kami lanjutkan dengan bermalam di tepian sungai yang ada di daerah Sukabumi ini. Dan setelah tidur nyenyak, kami siap untuk melanjutkan perjalanan kembali. Dan inilah kelanjutan kisah Jajago untuk hari ini. Hai, selamat pagi. Pagi, bersama pasangan suami istri favorit Anda. Favorit gak sih? Enggak lah kayaknya. Enggak lah ya. Bodo amat dibilang. Ini sudah cukup lama juga kita tinggal di Kabupaten Rangga ya. So far cukup menyenangkan. Menyenangkan banget, tidurnya nyaman, rangganya luas. Gimana menurut kalian? Apa dibandingkan dengan sebelumnya? Maksudnya tuh secara, aku memang sengaja lebih banyak aktivitas di camper van. Karena ya ini yang jauh lebih orang tertarik. Karena kalau cuma jalan kan sebelum bisa jalan gitu ya. Iya. Oke, dan aktivitas camper van selalu ya, dalam rumah selesai, kita akan lanjut perjalanan. So, sekarang kita mau tutup expand dulu dan kita siap-siap berangkat. Let's go. Oke, kita mau tutup expand dulu. Oke. Beb, ada handuk, Beb. Aku mau puk-puk ini dulu, puk-puk si awning. Nih, Thank you. Baik serangka rupanya. rangga sih mati, John. Yang penting jangan ada daun aja. Takutnya dia menghalangi kita punya ini. Oke, awningnya tekan. Rusak, John. Enggak, daripada dia nyangkut kena sampah. Seperti biasa, setiap lanjut perjalanan, kita harus ingat untuk menaikkan jack stand dan tangga kita dulu ya. Oke. Sebenarnya tuh, kita dari awal di kayak November, Beb ya, kita udah rencana mau langsung ke NTT. Iya. Kita mau langsung nyebrang ke sana. Gunung Leotobi meledak. Iya. Terus habis itu gak lama curah hujan tinggi, banjir di mana-mana. Betul, jalur selatan Jawa tuh katanya bahaya banget. Depan yang kemarin kita di Sukabumi semuanya longsor semua. Iya, iya. Kalau kamu ingat adegan-adegan Sukabumi itu, sekarang semua tempat kita lalui udah hilang jalannya. Jembatan Iya. putus, tempatnya longsor. Pokoknya sekarang di bagian gunung longsor, di bagian pantai-pantai laut-laut semuanya lagi luap tinggi, badai besar. Iya, dan beberapa penyeberangan kapal itu juga kadang-kadang ditutup, bahkan ada yang ekstrim kali ya, Beb ya. Benar. Kalau nggak salah Bali juga ditutup deh, bahkan Sempat. pesawat aja nggak bisa ditutup. Pesawat ya kena Leotobi punya. Nah, maka dari itu ada untungnya ya. Jadi kan ada nanya, kenapa kita nggak langsung ke NTT? Jadi karena sambil nunggu agak mereda, aku tuh ngetes si Rangga ini. Aku mau lihat apa aja mesti di-upgrade. Iya. Dan ada untungnya. Sekarang aku tahu apa-apa mesti di-upgrade.
Salah satunya adalah ban, ya bannya harus ku upgrade dulu nih. So sekarang kita akan upgrade dulu beberapa hal. Habis itu kita langsung menuju ke tujuan kita. Iya. Let's go. Dan untuk ganti ban, kita menuju ke tempat namanya adalah BSD. Di sini kita bertemu dengan beberapa cabang dari outlet Saputra Ban ya. Satu alasan kenapa kita pilih tempat ini karena dia sangat luas dan tinggi ya. Kelemahan kami dengan si Rangga adalah susah ketemu bengkel yang bisa ngangkat dia untuk spooring dan balancing. So yang pertama untuk ban, kita sudah upgrade ke ban namanya RT ya, Rock Terrain. Jadi dia tuh di tengah-tengah antara AT dengan MT. Namanya RT ya. Jadi udah lebih kokoh untuk mencekram jalan yang jelek. Lalu yang kedua adalah selain cuma itu, kita harus atur lagi dengan namanya balancing, finish balance, dan juga dengan namanya spooring ya. Memastikan pasti jalan agak kenceng, dia tuh nggak tahu getar gitu. Satu hal juga yang aku suka di tempat ini adalah alat-alat tuh canggih banget boy ya. Jadi itu dia punya alat-alat modern dan staffnya tuh ramah banget. Jadi kita jadi jelasin tentang apa yang dikerjakan. So very recommended ya. Aku rekomend banget buat kamu yang di daerah BSD ini. Ini salah satu tempat untuk servis ban karena dia menjual segala jenis ban ada di sini. Recommended banget. Oke, dan kita sudah upgrade buat ban. Kita sudah siap untuk melaju menuju ke NTT. Buat kalian di Jabodetabek, ada dua cara menuju ke NTT. Yang pertama adalah kita naik mobil dari sini menuju sampai Surabaya. Di Surabaya kita bisa nyebrang langsung menuju ke Sumba bisa, Labuan Bajo bisa. Atau opsi kedua adalah kita akan lewati jalur darat full dari Jawa, lewat nyebrang ke Bali, Lombok, dan teman-temannya. Kita mungkin akan pilih opsi kedua. Lebih panjang, lebih bagus. Kenapa? Biar kita pas sampai ke NTT tuh cuacanya udah lebih mending dulu, Beb. Benar. So, sekarang kita akan bergerak dari arah nih, Jakarta nih, ke Surabaya dulu mungkin ya. Di map sih tulisnya 15 jam. Tapi kayak biasa, jago jalannya pelan. Kita akan santai sampai lokasi ya. Aku tak tahu sampai saat jam berapa. Semoga kuat. So, kita mau jalan dulu dan let's go. From Reapers Ford to Watertown, and maybe Johnson City or Memphis bound. No matter where I go, no matter what I see, I still hear the calling of Tennessee. Who we to know where these rivers flow, or why the wind chooses when and where to blow. The sun is gonna rise each and every time, and I've still got Tennessee on my mind. Aduh. Gila, kita nyetir lama juga ya sampai udah malam. By the way, ya tadi kita nggak sempat ngerekam. Dan kita juga nggak tahu ini rest area mana. Jadi aku mau ke WC dulu. Dan tadi aku kebelet tahan pipis. Nyetir melulu. Aduh. WC lah. Karena kita juga udah capek banget dan lampu udah pada ditutup. Jadi aku mau istirahat dulu Boy di Langga. Dan kayak biasa, buka dulu kok punya ini, extend. Dah. Oke, depan sudah aman. Wih, aku tak tahu aku di mana sekarang.
Ini rasanya nyetir antar kota, Beb. Motor Burai dah. Rangga gimana? Berantakan? Aman. Enggak aman. Masih aman? Masih aman dong. Kan semuanya udah terkunci rapi. Oke lah. Sebenarnya ada satu lagi upgrade yang aku pelajari setelah kita trip keliling daerah Jawa Barat kemarin ya. Karena kan ada yang komen, kok pasang dong CCTV di luar dari si Rangga, jadi pas kami tidur lebih tenang. So, kita upgrade dengan satu buah di bagian depan kabin kita sekarang. Kamu lihat ada 2 buah kamera yang menyala lampunya. Itu adalah dashcam terbaru kita dari Blackview. Kenapa kita pilih si Blackview? Karena dia tuh canggih banget. Kita ambil yang model, dia ada dual channel dan ada parking mode. Artinya pas kita parkir pun, dia tetap hidup dan menyala dan merekam. Dan dia tuh punya sensor motion sensor. Jadi bakal ada timer juga, lu boleh pilih modenya. Jadi kalau ada apa-apa, kerekam. Di luar ada problem apa, akan diinfokan dengan aplikasi dia tuh, dia ada aplikasi cloud-nya, Blackview Cloud itu. Dan dia akan kasih kita notifikasi langsung kalau ada sesuatu terjadi. Itu fitur spesialnya. Sisanya adalah fitur normal kayak dashcam pada umumnya. Cuman Blackview memang salah satu dashcam yang menurut aku sih paling premium ya. Karena dia sekarang ini yang versi kita, dia tuh udah menggunakan sensornya Starfish dari Sony dan bisa rekam Full HD 60 fps, sangat luas, sangat jernih. Jadi rekamannya di siang hari, di malam hari juga oke. Dan bukan cuma itu, yang versi ini dia bisa memantau juga di dalam kabin. Mantau kita di dalam, bisa rekam suara juga, dan bahkan dia bisa mendetek untuk kayak contoh safety belt dan teman-temannya. So ya buat kita yang sering lupa pakai safety belt, dia cukup bisa ngingetin juga. So ya itu salah satu upgrade yang menurut aku sih cukup penting ya untuk keamanan jangka panjang. Karena kita nggak pernah tahu ada apa-apa terjadi di jalan. So menurut aku tuh dashcam sesuatu yang sangat-sangat krusial untuk kita bawa dalam perjalanan jangka jauh. Kita bisa sedikit lebih tenang ya. Kita mau lanjut dulu untuk mode tidur. Iya, buka. Oh ada tuh stoppernya biar dia nggak kebuka pas lagi jalan. Kakiku kejepit banget. Oke. Aku tak bisa terlalu estetik. Intinya aku mau tidur dulu. Oh di perjalanan tuh Kemudian kemungkinan ya aku bakal bangun mungkin di jam subuh kali, karena aku baru cek ternyata lokasi kita menuju kota Surabaya itu tinggal 3 jam lagi, udah nggak jauh-jauh banget. So mungkin tidur kita yang penting udah cukup capek, udah cukup segar. Pokoknya selama di jalan tuh kita tuh kayak capek banget gitu. Karena nggak, ini kan kita gasnya lumayan cepat ya untuk antar kota, Beb. Semoga kotanya bagus, karena aku penasaran Surabaya macam apa. Aku tak pernah ke Surabaya. Kau pernah ke Surabaya? Enggak. Ya sudah, kita akan surprise besok. So, good night dan Bye. mana lampu? Oh, Silau. Ini bukan pagi, ini subuh. Ngantuk nih. Enggak, mumpung aku agak segar, kita nanti tuh nikmatinya di Surabaya aja. Enggak, ini udah nggak jauh lagi, 3 jam sampai Surabaya. Yuk. Yuk. Ayo. Ini kecepatan aku. Yuk, kita mandi tempat lain yuk. Yuk, nanti macet rame dah. Kau pilih mau mandi di rest area ini atau kita ke arah Surabaya nyari WC? Surabaya ya lah nyari WC SPBU. Ya, gas. Udah. Guru aku belum sampai sih. Masih di jalan dia, OTW ke sini. Jangan kau, aku saking capeknya ya rambutku tahu tidur dah saking capeknya. Nanti kau mau santai, kita di NTT kau mau nyantai, kita jalan lo. Jam. Tarik, Bang.
3. Kok ini macam tali apa? Cepat. Ya. Sebenarnya nggak berat-berat amat sih. Cuman dah lah. Rohku belum sampai soalnya. Oke. Ya. Mas, 4.15 pagi. Oke lah. alah, di luar masih gelap, coy. Yuk, kita mau siap-siap jalan dan aku matikan lampu loh. Oke. Bangun tidur, langsung hantam jalan. Ini impian aku dari dulu. Perjalanan setiap hari. Oke. Sampai bertemu di kota Surabaya. Kita ketemu tempat SPBU yang ada toiletnya. So, kita bisa mandi dulu seger-seger sebelum memasuki kota Surabaya. Let's go. Aku udah selesai mandi. Let's go. Akhirnya, bisa juga kami sampai di kota kedua terbesar di Indonesia, yaitu Surabaya, yang merupakan ibu kota dari Provinsi Jawa Timur. Nama Surabaya berasal dari dua kata, yaitu sura yang artinya ikan hiu, dan baya yang berarti buaya. Dua makhluk ini melambangkan perjuangan dan keberanian menghadapi tantangan. Surabaya dijuluki kota pahlawan karena sejarah perjuangan arek-arek Surabaya dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi wajar ya, kota ini terasa banget energi semangatnya. Walaupun Surabaya merupakan kota besar yang padat, tempat ini tetap punya cara untuk bikin semua orang merasa nyaman. Karena ada begitu banyak tempat yang bisa bikin orang bakal betah. Ngomongin kota Surabaya, enggak sah kalau kita belum main ke Taman Surabaya. Surabaya. Jadi ini salah satu ikon yang ada di Surabaya nih. Ya, patung hiu dan Sama buaya. Nah, taman itu sangat bersih ya, very recommended. Parkir mobil hanya Rp10.000. Lalu tamannya ini luas dan sangat nyaman. Orang-orangnya juga ramah sih. Cuma kalian jangan coba datang-datang di siang hari, Cok. Ya. Panas. Siang panas, Cok. Surabaya panas. Di taman ini kamu juga bakal ditawarin untuk paket wisata kapal menuju ke Pulau Madura. Karena Pulau Madura rupanya ada pas di depan kita. Cuman karena cukup panas ya, dan aku pengen lihat jembatannya ya, bukan kapalnya. Aku pengen lihat jembatan Suramadunya. So, spot kedua habis dari ini adalah jembatan paling legend, itu jembatan Suramadu. Suramadu. Akhirnya kami sampai juga di jembatan Suramadu yang sangat melegenda. Ini merupakan ikon kebanggaan Indonesia dengan panjang mencapai 5.400 meter dengan lebar kurang lebih 30 meter yang melintasi di Selat Madura. Suramadu ini memegang gelar sebagai jembatan terpanjang di Indonesia. Arsitektur megah menjembatan Suramadu memberikan kesan kokoh sekaligus elegan, dan ini menjadikan tempat favorit untuk berfoto dan menikmati keindahan alam di sini. Jembatan Suramadu ini mempersingkat waktu tempuh antara Surabaya ke Madura yang sebelumnya memerlukan kapal feri, dan kini hanya butuh waktu sekitar 10 menit dengan kendaraan. Dan selamat datang di Pulau Madura, sebuah pulau yang terletak di sebelah timur laut Pulau Jawa. Tempat ini punya luas wilayah sekitar 5.300 km persegi, atau 8 kali lebih luas dibandingkan Provinsi DKI Jakarta. Pulau ini juga punya populasi penduduk hingga 4,1 juta jiwa. Dan selain itu, Pulau Madura merupakan produsen garam terbesar di Indonesia, sehingga dia punya julukan adalah Pulau Garam. Seperti namanya ya, pulau ini mayoritas penduduknya adalah suku Madura, yang merupakan salah satu etnis suku dengan populasi cukup besar di Indonesia. Mereka terkenal sebagai suku yang pekerja keras.
Dan pulau ini juga terkenal dengan kulinernya yang sangat enak. Jadi sekarang kita udah sampai di Pulau Madura. Jadi ini pertama kali kita menginjakan kaki di Pulau Madura. Dan di belakangnya kita punya tuh jembatan Suramadu tuh, jembatan yang sangat terkenal yang menghubungkan Pulau Surabaya ke Pulau Madura. Dan jembatannya tuh bagus banget, macam London Bridge dah. Oh ya, by the way, kali ini kita mau cobain nasi bebeknya Madura. Sebenarnya banyak orang yang bilang ke Madura itu wajib makan bebek sinjai. Iya benar. Tapi kita juga direkomendasikan nasi bebek ini juga. Jadi kita mau cobain yang ini, namanya nasi bebek Sompoyono. Yuk. Dan aku tuh suka banget view-nya di sini. Kita makan langsung menghadap view laut. Dan lautnya tenang banget. View terbaik sih. Makan dulu yuk, lapar. Mas, nasi bebeknya satu aja deh. Atas nama siapa? Atas nama John. Cuci tangannya lucu boy. Pakai apa nih? Ini tuh cuci tangan paling estetik. Estetik ya, view-nya laut. Tapi ini kayak lebih ke arah muara sih, karena warnanya tuh kayak agak hijau-hijau susu gitu loh. Harganya nih seporsi cuma 22.000 boy. Wih, sangat menggoda. Nasi bebek langsung dari Madura. Iya. Ya cocol dulu bumbunya boy. Wih. Gila, aku lapar ya. Nyom nyom nyom. Ini kayak bakal nambah sih. Kayaknya ini juga bakal bungkus ya. Ini nambah serius. Minyaknya tuh gurih banget. Oh, ini gila. Ini pedasnya pas, gurihnya dapet. Lapar juga, Dan dia woy. punya bebek. Itu tidak sekeras aku bayangkan. Ini malah lembut. Aku lapar, suapin aku. Nah. Mantap. Wangi juga bumbunya. Oh, Nah, enak, dia enak. tuh enak karena suapan tangan suami, Beb. Oh, gitu loh. Enak jangan sumpah. Ini yang tunggu-tunggu. Layak kan? Enak, enak. Satu porsi tak cukup ini. Ini enggak, aku tambah lagi. Kau coba dagingnya. Gila, dagingnya lembut eh. Kemarin yang kita makan itu dagingnya digoreng kering kan, ini lembut banget eh. Dan bumbunya tuh lebih meresap ah. Enak-enak. Tapi pedasnya cok. Ini cuma cabenya nih. Ada kok kasih makan cabai ah. Sampai nangis aku. Aku mau. Kok aku makan cabainya? Nggak bisa boy. Aku makan kok. Wajib cobain bakal kalian ke Pulau Madura. Ini enak banget. Jadi kita ketemu Bunglon tuh di sana. Di tepian jalan gitu, berarti masih alami kayaknya ya. Dah, kita mau minum air legend loh di sana tuh. Jadi ini salah satu minuman yang wajib kita coba kalau kita lagi di Surabaya nih. Namanya tuh itu air legend. Pak, air legendnya ada? Ada. Ini yang botolan nih. Ini botolan nih. Kayaknya kemarin ya kita pernah coba juga di Kalimantan deh. Kayaknya aku tahu ini air apa. Ini air legendnya ya? Iya. Berapa yang besar gini Pak? Kalau satu botol 8.000. Oh 8.000. Kalau ini tebu ya? Iya. Ini airnya dari mana Pak diambilnya? Dikirim dari Tuban. Dikirim dari Tuban? Iya. Oh, Ini kayak air nira kayaknya ya. kayaknya air nira deh. Feeling aku kayak air nira. Cuma satu Iya. Berapa Pak? 5.000. Oke.
Ini ya Pak. Let's try. Kaget. Dia bergas dan dia ya tapai banget ini. Diambil dari Ainira, kemarin di Kalimantan itu banyak banget dan bahkan kita kalau di Sulawesi juga ada kemarin. Sulawesi itu namanya saguer. Nah kalau di Kalimantan kemarin kalau nggak salah kita pernah cari pohonnya deh. Tua manis orang bilang. Ya tua manis kalau orang kata Kalimantan. Dan ini tuh ya apa sih tapai yang disaring gitu Kak John. Jadi tuh kayak ambil tinggal gula-gulanya gitu yang belum jadi tapai lah. Oh, ya. Ini biar seharian nih pasti terfermentasi dia, jadi macam tua. Makanya elegan itu nggak boleh kelamaan. Istilah kayak basi gitu, jadi asam. Cuma kan ini masih fresh, masih manis. Aku pernah makan satu kali, nggak tahu kenapa bau pesing gitu loh. Kalau nggak salah kita pernah makan. Iya. Itu lontar. Ini minumannya segar sih. By the way, kayak kemarin ya, aku kayaknya pernah minum di Kalimantan, kayaknya air yang sama dan alkoholnya itu lebih berasa. Dia punya soda gitu ya. Kalau ini lebih ke soft sodanya. Tapi sama-sama enak dan sama-sama segar sih. Dari dulu Boy, aku tuh penasaran banget dengan sambal burudi. Dan sekarang kita ketemu Boy, rupanya itu dia salah satu sambal yang lumayan terkenal yang ada di Surabaya. Terus lihat tuh, ramai banget lagi restorannya. Aku penasaran banget sih, cobain gimana. Yuk. Masakan khas. Oh, ini kayak toko oleh gitu ya? Iya, ini tuh ya sambal yang harus kita bawa pulang. Kalau kita ke Surabaya ini pasti oleh-olehnya. Dan aku baru tahu dan ternyata ada masakannya. Selain ada masakan, dia tuh ada toko oleh-oleh juga dan oleh-olehnya tuh kayak kita zaman-zaman dulu nih. Ini kesukaan aku zaman dulu. Itu nggak zaman dulu kali. Iya, waktu aku masih SD kah apa? Ini makanan aku dulu. Terus tuh, makanan waktu kita masih kecil, lucu-lucu deh. Happy aku banyak makanan. Oh, kue zaman dulu nah. Dan ini kesukaan John ya, permen kayu putih zaman dulu nih. Suka bener punya ini. Kue-kue kering, banyak banget sih ini. Oh, kita ini mau cek makan. Kau mau cek makan nak cepat. Soalnya ketemu kue-kue ini. Kau jadi- makan lo cepat. Kau pesan makan lo. Ini apa ya? Ini gorengan, Cok. Goreng pisang ah. Akhirnya kita beli oleh-oleh di Surabaya. Sudah. Mumpung di Surabaya, kita mau lanjut eksplor lagi tempat rekomendasi para badebo yang ada di sini. Let's go. Ini adalah tempat yang harus dikunjungi di Surabaya. Ini orang lokal yang kasih tahu Boy, namanya itu Pasar Atom. Di sini pasarnya mirip banget dengan Pontianak. Jadi yang jual itu semuanya engkau-engkau Cina. Dan toko-tokonya juga mirip beserta makanannya. Jadi hari ini kita mau kuliner. Yuk di sana. Surganya John, semuanya keropok. Dari atas, silakan. Banyak keripik coy. Ya, cuy. Aku ketemu manisanku. Manisan favorit. Akhirnya ada kiambue. Mau beli dong? Beli berapa sih? Beli sekilo, puas kau. Gila lu beli sekilo mati gua sama kena manisan. Kau tak beli mau dia makan gak? Kau tak kena marah orang gak? Nyicip loh. Kau nih tak lama kau dipukul orang ah. Nanti ini kasih berapa, Bos? Setengah. Mau nih? Nanti telur resek ya. Mbak Dewi ya, ini non saya. Kayak aku sama aja dulu di Ponti tuh. Mau beli cemilan kan macam Imlek lah gini. Beli dikit-dikit terus kasih tamu makan gitu. Tuh, permen Imlek. Benar tuh.
Semuanya permen Imlek. Imlek. Mau ah? Mau. Ya, 1 on 15.000. Kenapa kau tak beli 5 kilo ya? Biar kau kenyang makannya. Bombastic side eye. 1 on tuh sebanyak itu tuh, habiskan kau cepat. Enggak, kan kita makan pelan-pelan kau nih. Ini permen favorit Riana kalau Imlek. No. Makan tuh sampai ke Imlek tuh. Tuh. Ini makananku pas dulu kecil dan sampai sekarang. Ini enak banget. Permen susu kuat rabbit kelinci. Ada kuaci tuh banyak di belakang. Udah, nggak mau makan kuaci. Aku merasa kembali Imlek, John. Bahagia aku lihat makanan-makanan masa Oh, dia kecil. permen-permen kau semua. Alamak, ini aku masih ingat dulu ya, ini sebiji kayak cuma 100 rupiah kalau nggak salah zaman aku 50. sekolah. Iyalah. Kayak permen kacang untuk Imlek nih. Tengoklah boy. Ciriana bahagianya bukan main. Besar Oh, makasih Om. Kok wangi banget. Beh, kau udah belanja banyak, Beh. Emak. Oh, kakak belum. Ini kan kesukaan kau ah. Kira apa sayang? Wangi ya? Wangi ya? Bungkus. Enak. Bungkus. Kalau Dimakan dulu, dimakan. 20. sudah nggak kerempong, murah-murah lagi di sini. Ya, Ini banyak minuman-minuman yang lucu-lucu. yang segar-segar ada jus kelondong lagi. Jus kelondong coba yuk. Aku mau coba sinom. Mana sih Nom? Sinom. Aku yang sehat aja kali ya. Oh, kira aku tak sehat itu. Bukan. Itu jus kelondong asam manis ah. Abe, Ada susu kedelai ya, tapi nggak susu. udah. Tak mampu. Ada sari kacang hijau. Beb, tak mampu habiskan, Beb. Pisang goreng Pontianak coy, satunya 6.000. Di Ponti jualnya cuma 2.500. Di sini semuanya jual makanan coy. Banyak kue-kuean. Terus kalau aku dapat banyak makanan. Dan berikutnya si John mau cari cakwe paneleh katanya. Kalap coy. Ini kali John. Kue tradisional kayaknya, Beb. Oh, ini cakwe padahal ya? Iya kah? Ini di sini ngantri coy. Dan ini banyak makanan khas Pontianak. Ada apa namanya, bubur gunting ya kalau di Ponti ngomongnya ya. Ini ternyata toko paling gede di sini kayaknya. Ronde satu. Mau yang isi apa? Yang ngisi. Ini apa sih kak? Oh, roti goreng. Tak tahu. Yang legend tuh bakwannya, Beb. Yang legend bakwannya. Bakwannya juga ada satu. Sama ini satu ya. Iya. Itu aja. Kau beli banyak mampu makan tak? Itu semuanya cemilan. Tahu gue ya. Apa sih kembang tahu ah? Jadi boy, saking terkenalnya dia ada jual frozen ah. Jadi kalau kita mau beli bungkus pulang ke rumah itu juga bisa nih. Jadi di rumah tuh tinggal goreng doang. Mantap coy. Akhirnya kami ketemu dengan cakwe peneleh yang legendaris di sini. Teksturnya tuh renyah di luar tapi tetap lembut di dalam, ditambah dengan rasa gurih yang pas, dan uniknya cakwe ini selalu disajikan dengan saus khas yang sedikit asam dan manis. Punya sensasi rasa berbeda dan cakwe pada umumnya. Dan banyak pelanggan rela antri panjang hanya untuk menikmati cita rasa otentik dari cakwe ini. Seru banget ya lihat proses pembuatannya. Destinasi berikutnya yang tidak boleh dilewatkan adalah Taman Prestasi. Jujur, kami pribadi bukan tipe penyuka taman ya.
Cuman satu yang menarik adalah kota Surabaya ini tamannya tuh sangat terawat banget ya, Iya, dan bersih banget. bersih. Dan yang kedua adalah aku suka dia tuh dijaga oleh tim dishub langsung tadi tuh. Jadi pas kami bayar parkir Rp5.000, itu tim dishub yang jagain. Dan itu cukup menarik sih, karena itu bikin parkir-parkir liar jadi nggak ada di sini. Dan kemudian harganya murah, tempatnya tuh adem, jadi tuh dia tuh dekat tengah kota, dan itu masih ada hijau-hijaunya. Surabaya keren ya. Walaupun awal pas kami datang aku agak kaget karena aku kira macet banget Surabaya ya. Panas juga, tapi masih oke, hijaunya dapat. Dan yang kedua adalah kita akan main ke Sungai Kalimas, dan dia punya atraksi itu naik kapal. Tapi sebelum naik kapal, yang menarik adalah bayarnya tiket itu nggak pakai di tempat, nggak bisa, malah harus order online. Ya, Keren kamu bisa cek ya, order online tiket wisata Kalimas namanya. Harganya murah sih, cuma 7.000. Tapi kamu sampai sini dan nggak order tiket, nggak bisa naik. Mesti online, udah ada sistemnya. Menarik kan? Dilarang pacaran. Pakailah. Sumpah ini keren banget, sangat profesional ya. Bersih, datang langsung dikasih safety vest, safety number 1. Secara warna sungainya hendak beda jauh dengan Kapuas. Tapi Karena lagi musim hujan, coy. tapi dia bersih. Aku akui dia bersih. Itu sampahnya kayaknya itu udah di filter. Walaupun cuma 2 orang tetap jalan. Keren. Private boat. Satu orang cuma 7.000 boy. Jika kalian ingin menikmati suasana kota Surabaya dengan cara berbeda, wisata perahu Kalimas ini adalah pilihan yang tepat. Objek wisata ini sudah resmi beroperasi sejak pengesahannya di hari ulang tahun Surabaya ke-79 dan disebut sebagai Venice-nya Indonesia. Kalimas merupakan sungai bersejarah di Surabaya yang sudah menjadi jalur transportasi paling mudah untuk keliling Surabaya pada masa lalu. Hal inilah yang membuat masyarakat banyak mengirim barang dagangannya melalui sungai Kalimas ini. Dan dari sinilah muncul nama Kalimas, yaitu kali yang artinya sungai, dan mengangkut berbagai barang berharga milik VOC, salah satunya adalah emas, maka disebut dengan Kalimas. Gila, hari ini aku capek banget ekspor Surabaya. By the way, Surabaya tuh kotanya itu ya padat banget ya rupanya ya. Dia tuh gede banget. Dan kita kelelahan dan kita mau kembali rehat dan kita tidur. Mari kita tidur. Yeay. Belum bisa tidur ya, Jajago tidak akan seru kalau kita tidak closing andalan kita. Thank you udah ikutin kita dari awal sampai sekarang. Ini udah 1/4 perjalanan kita menuju ke NTT. Dari sini kita tinggal lanjut ke penyeberangan. Dan masih banyak. Cuma ada satu hal yang cukup mengganggu pikiran aku ya. Aku cukup tertarik karena ini tuh bandara dekat banget dengan Sulawesi. Nanti aku akan spill sesuatu deh. Nanti aku ceritakan kayak aku ada perubahan plan. Aku akan ngobrol sama dia dikit. Tapi thank you dulu untuk kalian yang nonton dari awal sekarang. Mau cek update terbaru, follow kita di Instagram. Ya, seperti biasa di Jajago ke Indonesia. Dan thank you Jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Dadah, bye-bye. I'm looking for faith, looking for love in every direction. I'm looking for someone to show me the way when my map is torn up. Give me a light when my torch is blown out. Let me escape from my hideaway. I give up all of my little addictions, but I'm still stuck with some tough decisions. Yeah, now I'm up again. Masih nonton ya?
buat kalian yang mau support kita, kalian bisa join dengan jadi member yang ada di bawah. Di sana kita akan kasih kamu lihat video-video spesial yang hanya bisa diakses oleh member. Ya, Misalnya seperti behind the scene-nya kita. betul, sehari-hari kita, dan juga ada hal-hal bersifat contoh keuangan ya. Ya. Pengeluaran kita, mungkin kayak cara cari uang dan sponsor dan perjalanan. Atau mungkin hal-hal yang kadang-kadang nggak bisa kita ceritakan di konten pada Benar. umumnya ya. Karena ada hal-hal yang cukup sensitif kalau kita kasih di publik. Oke, so kami tunggu kalian di fitur membership. Thank you banget buat kalian yang jadi member ya. Berkat Anda lah kita bisa terus membuat video seperti ini ya. Benar. So, thank you sekali lagi ya. Selamat bergabung di membership Jajago dan bergabung di keluarga besar kita ya. Ditunggu semua di sana dan Dadah! me escape from my